episode sebelumnya. Keesokan harinya mereka langsung menuju guild untuk membentuk party dan menerima misi pertama mereka. Penjaga guild merasa terkejut karena Alicia yang seorang peringkat S mau membentuk party dengan Ruth yang peringkat E. Kemudian, mereka juga menerima misi pertama mereka sebagai party. Mereka diminta untuk membasmi sekawanan serigala. Ini juga merupakan misi yang dapat membuat Ruth naik peringkat D. Ruth kemudian mengalahkan para serigala dengan mudahnya. Alicia juga tidak ingin kalah dengan Ruth. Ia mengeluarkan skill pemanggilan roh angin. Alicia mengeluarkan skillnya yang dapat memanggil roh angin. Dengan adanya roh angin, ia dapat mengeluarkan sihir angin yang lebih dahsyat dan tidak terlalu menguras energi sihirnya. Alicia berhasil mengalahkan semua serigala di hadapannya. Namun, masih banyak serigala yang bersembunyi di balik semak. Mereka mencoba memberikan serangan kejutan kepada Ruth. Alicia kemudian menggunakan sihirnya untuk terbang dan berhasil menyelamatkan Ruth. Kemudian dengan skill ekolokasinya, Ruth dapat mendeteksi jika masih banyak serigala yang berada di dalam semak. Ia meminta Alicia untuk menyerang semak-semak yang ia tunjuk. Berkat serangan Alicia sebagian serigala dapat dikalahkan, dan serigala lainnya digiring ke satu tempat. Kemudian dengan skill nafas listriknya, Ruth mengalahkan semua serigala sekaligus. Mereka berhasil mengalahkan 52 ekor serigala hanya dalam satu hari. Kemudian Alicia menceritakan kekuatan dari roh angin. Roh tersebut juga nampak suka menjahili Ruth. Karena waktu yang sebentar lagi malam, Alicia mengajak Ruth untuk pulang dengan cara terbang. Selain roh angin, Alicia juga menguasai semua elemen roh yang lain. Di perjalanan pulang, mereka dikejutkan dengan kepulan asap yang muncul dari suatu desa yang terbakar. Desa tersebut ternyata diserang seekor monster Baphomet. Desa tersebut sudah diselimuti kobaran api yang disebabkan monster Baphomet. Nampak dua petualang yang mencoba untuk menghadang monster tersebut. Mereka kebingungan mengapa ada monster selain serigala di daerah tersebut. Monster Baphomet menciptakan tombak api untuk menyerang kedua petualang tersebut. Namun, serangan monster tersebut berhasil dihadang dengan skill air yang Ruth miliki. Ruth menggunakan skill ikan yang sudah ia makan dan meminjak kekuatan roh air Alicia. Alicia meminta kedua petualang tersebut mengungsikan para warga. Dan dengan pedangnya Ruth mencoba untuk menyerang monster Baphomet. Walaupun level monster tersebut rendah, skill yang dimilikinya membuat Ruth tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. Serangan pedang Ruth dapat ditahan dengan cakar yang dimiliki monster tersebut, dan Baphomet langsung melancarkan serangan apinya ke arah Ruth. Ruth berhasil menghindar dari serangan apinya. Situasi kali ini cukup menyusahkan bagi mereka. Setelah pertarungan sebelumnya, energi sihir yang Alicia miliki hanya sedikit. Ruth berencana untuk menyerang menggunakan pedangnya. Sementara dari belakang, Alicia membantu Ruth untuk melindunginya dari skill sihir Baphomet. Ruth berhasil mendekat ke arah Baphomet tersebut. Ia menggunakan skill penambah kekuatan untuk memperkuat serangan pedangnya dan serangan Ruth berhasil memotong jari-jari Baphomet. Kemudian Alicia menggunakan sihir apinya untuk mengalahkan monster tersebut. Setelah monster berhasil dikalahkan, Alicia mendatangi para penduduk yang sudah mengungsi bersama petualang. Alicia beralasan jika monster tersebut melarikan diri ke hutan dan ingin mengejarnya. Sementara itu di hutan, Ruth sudah menyiapkan semua bahan untuk memasak daging monster tersebut. Alicia berbohong kepada penduduk desa, agar mereka tidak mencurigai hilangnya mayat monster Baphomet tersebut. Melihat Ruth yang memakan monster humanoid, Alicia sedikit merasa Ruth cukup menyeramkan. Dan kemudian muncul segerombolan anak babi yang mencoba menyerang mereka. Ruth yang sudah memakan Baphomet ingin segera mencoba skill barunya. Namun, Ruth tidak berhasil mengeluarkan sihir dari tangannya. Dan dengan sangat cepat, babi tersebut menyerang mereka berdua dengan serudukan.
Melihat kekuatan babi tersebut, mereka berdua memilih untuk kabur terlebih dahulu. Mereka bersembunyi di atas pohon, sementara para babi mencari-cari mereka di bawah. Ruth kebingungan mengapa ia tidak dapat mengeluarkan skill sihir seperti monster Baphomet. Alicia memberi saran kepada Ruth, jika ia harus memanipulasi dan mengalirkan energi sihir ke arah tangannya, sambil membayangkan mana di dalam tubuh yang mengalir menuju tangannya. Ruth akhirnya berhasil menciptakan sihir dari skill yang ia miliki. Ia kemudian menyerang para babi menggunakan tombak apinya. Serangan tersebut berhasil mengalahkan ketiga babi tersebut. Bahkan ledakan yang dihasilkan terlihat dahsyat. Setelah mengalahkan ketiga babi tersebut, Ruth langsung mengolahnya menjadi hidangan untuk ia santap. Sekarang ia sudah menguasai cara mengalirkan mana dan menggunakan sihir. Ruth juga pernah melihat ada petualang yang dapat mengalirkan sihir untuk memperkuat senjatanya sehingga tebasan yang dihasilkan lebih kuat. Alicia tergoda dengan masakan Ruth yang nampak lezat. Namun ia harus menahan hal tersebut karena itu merupakan daging monster. Kemudian, mereka berdua dikejutkan dengan ledakan yang tiba-tiba terjadi di samping mereka. Hal itu disebabkan oleh induk dari para babi yang nampak mengamuk. Monster tersebut dengan sangat cepat langsung melancarkan serudukan ke arah Alicia. Ruth yang sudah menguasai skill anak babi, langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Alicia dari serudukan induk babi. Babi tersebut menabrak perapian mereka, namun babi tersebut memiliki skill kebal terhadap api. Ruth kemudian mencoba menyerang menggunakan sihir tanah yang ia miliki. Namun, sihir tersebut dapat dihancurkan dengan mudah. Babi tersebut langsung menyerang Ruth dengan serudukannya, membuat Ruth terlempar hingga menabrak pohon. Alicia menggunakan skill roh angin untuk menyerang babi tersebut. Nampak serangan Alicia berhasil melukainya. Induk babi memiliki otot-otot yang sangat keras, membuat serangan skill angin Alicia hanya dapat menggores tubuhnya. Ruth kemudian bangkit dan mengamuk dengan skillnya. Ia kemudian mengayunkan pedangnya dan merasakan mana di dalam dirinya. Ia mencoba memanipulasi energi sihir dan memusatkannya ke arah pedang yang ia pegang. Dan dengan pedang yang dialiri energi sihir, Ruth berhasil menebas induk babi tersebut menjadi dua. Alicia terkejut dengan kehebatan Ruth. Ia dapat menguasai skill tersebut hanya dalam satu kali percobaan. Namun, pedang tersebut tidak dapat menahan aliran mana yang Ruth berikan. Sehingga satu serangan tersebut membuat pedang Ruth menjadi hancur. Situasi menunjukkan trio pembuli yang sedang menjelajahi labirin miasma. Mereka berhasil mengalahkan seekor tikus miasma raksasa. Kemudian mereka menemukan tangga tersembunyi yang menuju suatu tempat. Di dalamnya terdapat peti harta yang nampak berisi sesuatu hal yang berharga. Mereka menemukan sebuah pedang misterius yang sepertinya menyimpan kekuatan sihir di dalamnya. Mereka yang tidak mencurigai apapun, merasa senang dapat menemukan harta karun di dalam labirin tersebut. Mereka tidak mengetahui jika pedang tersebut merupakan pedang yang dapat memberi kutukan bagi penggunanya. Setelah pedangnya hancur, Ruth berencana untuk mencari senjata baru di toko senjata kenalannya. Pemilik toko tersebut terkejut karena Ruth dapat menghancurkan pedang yang ia ciptakan. Ruth kemudian memberitahu rahasianya yang dapat bertambah kuat dengan memakan monster. Ia mempercayai pemilik toko tersebut karena sudah mengenalinya sejak lama. Pemilik toko tersebut juga tidak memperdulikan jika Ruth sudah memakan daging monster untuk bertambah kuat. Dan untuk membuatkan pedang Ruth yang baru, pemilik toko tersebut membutuhkan batu sihir berkualitas tinggi. Ruth kemudian mengeluarkan batu sihir dari semua monster yang sudah ia kalahkan. Pemilik toko tersebut terkejut karena Ruth mengeluarkan batu kristal Minotaur, Baphomet dan monster Lizard. Dan karena proses pembuatan pedang Ruth cukup lama, pemilik toko tersebut meminjamkan sementara pedang yang ia punya. Namun, ia melarang Ruth untuk mengalirinya dengan sihir agar tidak hancur dan merugikan pemilik toko tersebut. Setelah itu, mereka berdua menuju restoran petualang untuk menikmati hidangan dan menghilangkan lelah. Ketiga pembuli yang ada di restoran kemudian mendatangi Ruth untuk mengganggu waktunya dengan Alicia. Namun,
Salah satu temannya yaitu Rondo tiba-tiba pingsan. Mereka terkejut ternyata Rondo masih memegang pedang yang mereka dapatkan di labirin. Rondo kemudian mengamuk dan menebas Magnus dengan pedangnya. Pedang tersebut sudah mengambil alih tubuh Rondo. Ia kemudian mencoba menyerang Alicia. Namun, Ruth menghadang dan menahan serangan pedang Rondo. Rondo mengamuk dan menyerang semua orang di hadapannya. Ia juga menebas petualang lain yang mencoba menghentikannya. Alicia kemudian langsung menyerang dengan sihir anginnya, hingga membuat Rondo terlempar keluar dari restoran. Namun, serangan Alicia tidak mempan dan Rondo masih dapat berdiri. Ruth merasa kekuatan Rondo terasa sangat berbeda dari petualang biasanya. Ruth dapat merasakan statistik Rondo meningkat jauh ketimbang sebelum-sebelumnya. Alicia kemudian mencoba mengeluarkan seluruh kemampuan sihir anginnya untuk mengalahkan Rondo. Namun, dengan pedang kutukan tersebut, Rondo ternyata dapat menyerap energi sihir dari serangan Alicia. Kutukan yang diberikan pedang tersebut menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pedang tersebut mengeluarkan tentakel dan berusaha untuk mengambil alih tubuh Rondo sepenuhnya. Serangan Rondo bahkan menjadi lebih cepat dan lebih kuat setelah menyerap energi sihir. Ruth mencoba melukainya, namun luka yang Ruth ciptakan langsung tertutup oleh tentakel kutukan tersebut. Teman Rondo meminta Ruth untuk selamatkan Rondo dan jangan membunuhnya. Ruth kemudian berencana untuk memindahkan efek kutukan Rondo ke tubuhnya sendiri. Ia bersusah payah untuk menangkap dan mengunci pedang Rondo. Dan dengan sihir tanahnya akhirnya Rondo berhasil Ruth tangkap. Ruth dengan segera langsung mencoba untuk memindahkan kutukan yang Rondo miliki. Suka dengan cerita ini? Klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.